Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Nazila Zara Aprilia dengan NIM 24111784102. Saya Aisyah Sutaroma Kuswasida dengan NIM 24111784096. Saya Cinta Melisa dengan NIM 24111784014. Saya Albaroka dengan NIM 24111784130. Saya Binti Mutaromah dengan NIM 24111784060. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek operasional riset dengan materi analisis shuttle dari kampus Unesa 5 menuju Tamrin Park dengan metode model transportasi dan teori antrian. Poin yang pertama yaitu pengenalan objek. Objek yang kami kaji dalam proyek ini adalah sistem shuttle atau angkot rute dari kampus Unesa 5 menuju Tamrin Park. Rute ini digunakan oleh mahasiswa serta wisatawan yang ingin mengakses kawasan wisata Tamrin Park. Seiring meningkatnya aktivitas akademik dan pariwisata, kebutuhan transportasi yang efisien dan andal menjadi sangat penting. Namun dalam praktiknya masih ditemui ketidakseimbangan antara jumlah penumpang dan kapasitas armada yang tersedia. Nah, tadi poin yang pertama sudah dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang permasalahan. Meningkatnya jumlah penumpang pada jam-jam tertentu menyebabkan antrian penumpang yang cukup panjang. Kondisi ini berdampak pada waktu tunggu yang lama, ketidaknyamanan penumpang, serta potensi pemborosan biaya operasional akibat pemanfaatan armada yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis untuk menentukan jumlah armada yang ideal agar pelayanan tetap efisien dan biaya operasional dapat ditekan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, kami menggunakan teori antrian atau queuing theory dengan model MMC serta dikombinasikan dengan model transportasi. Teori antrian digunakan untuk menganalisis pola kedatangan penumpang dan proses pelayanan angkot. Dalam model MMC, kedatangan penumpang diasumsikan mengikuti distribusi Gaussian, sedangkan waktu pelayanan angkot mengikuti distribusi eksponensial dengan jumlah pelayanan sebanyak seunit, yaitu jumlah angkot yang beroperasi. Melalui model ini dapat diketahui tingkat kedatangan penumpang, tingkat pelayanan angkot, tingkat kenyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Selanjutnya, model transportasi digunakan untuk mengoptimalkan alokasi armada angkot agar pelayanan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Model ini mempertimbangkan kapasitas masing-masing armada, kebutuhan penumpang pada setiap rute, serta biaya operasional yang dikeluarkan. Dengan demikian, alokasi armada dapat dilakukan secara optimal sehingga mampu memenuhi permintaan penumpang tanpa menimbulkan pemborosan biaya. Kombinasi antara teori antrian dan model transportasi ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif. Teori antrian dan model transportasi ini berperan dalam mengevaluasi kinerja serta pelayanan dari sisi waktu dan antrean. Sedangkan model transportasi berfungsi dalam menentukan keputusan operasional yang optimal. Melalui pendekatan ini, diharapkan sistem pelayanan angkutan kota dapat ditingkatkan baik dari segi efisiensi operasional maupun kualitas pelayanan kepada penumpang. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis perbandingan terhadap model antrian MM1, MM2, dan MM3, dapat disimpulkan bahwa masing-masing penggunaan metode memiliki karakteristik kinerja yang berbeda dalam hal antrean, waktu tunggu, serta tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan. Model MM1 menunjukkan kinerja yang kurang optimal karena hanya mengandalkan satu server. Tingginya tingkat kedatangan dibandingkan dengan kapasitas pelayanan menyebabkan terbentuknya antrean yang relatif panjang dan waktu tunggu penumpang yang cukup tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem berada pada tingkat pemanfaatan yang mendekati jenuh, sehingga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dan meningkatkan risiko ketidakstabilan sistem dalam jangka panjang. Sementara itu, model MM3 mampu memberikan kinerja terbaik dari sisi pelayanan, ditandai dengan waktu tunggu dan panjang antrian yang sangat rendah.
Namun, tingkat pemanfaatan masing-masing server menjadi relatif kecil karena kapasitas pelayanan yang tersedia jauh melebihi tingkat kedatangan. Hal ini menyebabkan sistem menjadi terlalu longgar, sehingga meskipun kualitas pelayanan meningkat, dari sudut pandang efisiensi biaya operasional, penggunaan metode ini tuh kurang menguntungkan karena sumber daya yang digunakan tidak termanfaatkan secara optimal. Di antara ketiga model tersebut, MM2 memberikan keseimbangan terbaik antara kualitas pelayanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya. Dengan 2 server, sistem mampu menekan waktu tunggu penumpang hingga kurang dari 1 menit serta menjaga panjang antrian pada tingkat yang masih dapat diterima. Pada saat yang sama, tingkat pemanfaatan angkot tetap berada pada kisaran yang seimbang, sehingga tidak terlalu tinggi seperti pada MM1 dan tidak terlalu rendah pada MM3. Kondisi ini menunjukkan bahwa model MM2 merupakan penggunaan metode yang paling optimal dan stabil untuk diterapkan pada sistem yang dianalisis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah server hingga 2 unit sudah cukup untuk meningkatkan kinerja sistem secara signifikan tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya. Oleh karena itu, model MM2 direkomendasikan sebagai solusi terbaik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjaga efisiensi operasional. Melalui penerapan model transportasi, analisis ini menggunakan metode Northwest Corner atau NWC. Metode ini dilakukan dengan pengalokasian penumpang ke angkot secara sistematis dengan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan layanan. Pendekatan ini memungkinkan estimasi biaya operasional angkot baik dalam per hari maupun per jam dengan mempertimbangkan efisiensi distribusi penumpang dan penggunaan angkot yang tersedia. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh bahwa total biaya operasional minimum per jam pada konfigurasi 2 unit angkot yang selanjutnya akan dimodelkan sebagai sistem antrian MM2. Konfigurasi ini menunjukkan tingkat pemanfaatan angkot yang optimal, di mana biaya operasional dapat ditekan tanpa menimbulkan waktu tunggu penumpang yang berlebihan. Dengan demikian, model MM2 dapat memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi biaya dan kualitas pelayanan karena mampu memenuhi permintaan penumpang secara stabil sekaligus menjaga kelancaran operasional angkot. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan atau pengurangan angkot di luar konfigurasi tersebut berpotensi meningkatkan biaya atau menurunkan tingkat pelayanan. Nah, yang terakhir ada interpretasi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, dapat direkomendasikan bahwa pengoperasian 2 unit angkot pada rute kampus Unesa 5 hingga Tamris Park merupakan pilihan yang paling optimal. Nah, konfigurasi ini mampu ada 3 pilihannya. Yang pertama, mengurangi antrian dan waktu tunggu penumpang. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan keandalan layanan. Yang ketiga, serta menetapkan penjagaan efisiensi biaya operasional. Selain itu, sistem transportasi yang optimal turut mendukung peningkatan aksesibilitas wisata dan pertumbuhan ekonomi lokal di kawasan Tamris Park. Demikian pemaparan materi hasil operational research dari kami dengan materi analisis sistem satwa kampus Unesa 5 menuju Tamris Park menggunakan teori antrian dan teori transportasi. Semoga hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.